Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabi wa dzurriyyati ahli baiti wa sallam wa sallam ya habib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bikum wa wabina wa bikum musyrikin wa musyrikin kafatal muslimina ajma'in. Syaikhul lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala syai'in azamati fadlatu syai'in lillahi taslamatu syai'in biqudratihi qadatu syai'in mulki. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammad syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa min hajat ila yaumil qiyamah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa thabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa inna as'alukal futuh wal munuh wa rusul wa tawbatan nasuh wa salaha jasadi wa ruhul maftah lana futuhal arifin bi hikmatika wa sunnah rahmataka wa
وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'du ayyuhal hadirin jamaah bahagia, para asatidzah, para guru, para murid-muridnya terus masjid amal yang berbahagia. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat panjang umur, iman berislam, sehat dan kesempatan, sehingga nikmat-nikmat tersebut mampu menggerakkan langkah kita memberikan prestasi tambah hafal dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan hadir, bertemu dan berkumpul dengan kita akan memberikan salah satu sebab surga rahmat, maghfirah, barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam terbuka kita berikan sanjungan kepada kecintaan ini kita baginda Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah menjalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syafaat sunnah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bikum fil amin. Wa minal muhafazati 'ala sholati wal iqamati laha kamal taharati wal ihtiyatu fiha bil badani was-sawt wal makan ila akhir. Wa minal muhafazati 'ala sholat, dan sebagian menjaga memelihara sholat atas sholat wal iqamati laha, dan mendirikan sholat kamal toharoti ialah dengan menyempurnakan kebersihan suci, wal ihtiyatu fiha, dan sifat kehati-hatian di dalam sholat itu bil badani, baik bersih suci dalam badan, wasau dan pakaian, wal madani dan tempat. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru miftahus shalat. Suci itu, kebersihan itu adalah kunci daripada salat. Wafil hadis al-akhir, di dalam hadis yang lain, at-tahuru syatrul iman. Suci itu setengah daripada iman. Wal isbagul wudu, dan menyempurnakan wudu. Wa tasliyat wa taslisuhu, tiga kali min ghairi waswasin, tanpa dengan waswas, ragu-ragu, sak. Wal israf, dan tidak berlebihan menggunakan air tadi, berkaitan dengan isbagul wudu. Fa'inal waswasa fil taharah, karena sungguhnya waswas di dalam bersuci itu, wassalah, dan dalam sholat itu min amalus syaitan, itu termasuk perbuatan syaitan. Waswas kemudian anjal, terburu-buru. Al-anjal itu minas syaitan, terburu-buru tidak, dalam bersuci itu merupakan perbuatan syaitan. Hadirin jangan bahagia. Dan itu kita berkaitan dengan kita masalah dunia, kaitan kemarin dengan tasawuf, sebagian ada kaitan dengan fikih, kaitan sholat, tapi titik beratnya kemarin tentang masalah muhafazah 'ala sholat, menjaga sholat, baik kaitannya dengan sholat secara konsentrasi khusyuk, yang menyebabkan salah satu penyempurnaan daripada ibadah sholat kita. Bahkan dikatakan di sini suci itu miftahus sholat, merupakan kunci daripada sholat. Yang kuncinya adalah berwudu. Maka ketika kita berwudu merupakan bagian salah satu penyempurnaan sholat. Ada syarat sahnya sholat, ada syarat wajibnya sholat, ada rukun sholat. Di antara syarat wajibnya sholat adalah bersih, baik bersih minal thawbi wal badani wal makani, baik pakaian wal badani, badan kita
kita, bermakani maupun tempat kita. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan isbagul wudu, ya, menyempurnakan wudu watasli suhu dengan 3 kali, artinya 1 marratan, 3 kali untuk menyempurnakan. Dan itu pun sekali lagi ini merupakan 3 kali ini merupakan sunnah hayat, ya. Artinya apabila kita tidak mengerjakan tidak akan menghilangkan keabsahan wudu. Tapi di sini disebutkan dengan menyempurnakan wudu. Oleh itu syaratnya dari keputusan ini, maka ada sunnah Nabi kita Muhammad SAW dengan melaksanakan sholat, yaitu sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu ini dikerjakan 2 rakaat. Artinya salah satu bagian sunnah Nabi SAW ketika kita berwudu, maka hendaknya kita laksanakan sholat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan, man tawadda'a tsumma shalla rak'atayn la yasufiha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man tawadda'a, siapa yang berwudu tsumma shalla rak'atayn, kemudian dia sholat 2 rakaat, la yasufiha, yang tidak lupa dia kepada keduanya rakaat tadi, ghufira lahu, maka diampuni lahu baginya ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa yang terdahulu. Kaedahnya sholat sunnah wudu ini adalah ketika dia masih ada air, ya. Kalau berselang sudah lama, sudah kering, maka tidak disyariatkan untuk melaksanakan sholat wudu. Bagaimana kita cara sholat wudu kita? Dulu kita bicara berkaitan dengan sholat ini adalah sunnahnya itu ketika Nabi kita Muhammad SAW mensyaratkan setelah wudu. Utamanya ketika kita wudu di rumah, utamanya, ya. Dan itu pun di dalam hadis lain katakan di masjid tidak masalah. Yang penting kita telah melaksanakan wudu. Maka ketika kita melakukan wudu, maka kita boleh melaksanakan sholat wudu sebelum sholat tahiyatul masjid. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sholatu ahadikum fi baitihi afdalu min sholati fi masjidi hadza idal maktubah. Sholat salah seorang di antara kalian di rumah, sholat apa saja di rumah, afdalu min sholatihi, itu lebih utama daripada sholat fi masjidi, sholat di masjidku. Hadza illal maktubah, artinya ini maksudnya masjid ini di masjid Nabawi, illa kecuali al maktubah, sholat fardu. Di dalam hadis lain pun dikatakan Nabi kita Muhammad SAW berkaitan dengan masalah sholat yang dilaksanakan di rumah. Jadi pun bukan sholat subuh saja. Dalam satu hadis secara umum katakan, nauhiru manazilakum bisolati wa qiraatul Qur'an. Nauhiru, terangilah, cahayakan rumah-rumah kamu bisolati wa qiraatul Qur'an, dengan sholat dan baca Quran. Dan sholat ini adalah sholat maktubah, sholat yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebagian ahli muhadisnya mengatakan makna nauhiru, terangkan, cahayakan, artinya rahmat, yaitu rahmatilah, rahmatilah rumah-rumah kamu dengan cara melaksanakan, memperbanyak sholat sunnah dan kemudian membaca Al-Quran. Kita lihat di dalam hadis lain pun dikatakan utamanya ketika berwudu itu di rumah, utamanya, ya. Kalau kita kembali ke masjid kecuali musafir yang lainnya, ya, bukan berarti milik air, kan? Emang sunnahnya di rumah, ya, kecuali batal. Dalam hadis lain Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sholatul rajul fi jama'atin taqufu ala sholatin fi baiti. Ini kaitannya dengan sholat wajib, tapi sini ada kalimat ahsanal wudu, ya, menyempurnakan wudu. Sholat seseorang berjamaah
itu dilipat gandakan ala sholat ini fi baitihi, atas sholat di rumahnya. Ini maksudnya sholat wajib. Wa fi suqi atau di pasar, toko. Khamsan wa ishrina dhifan, pelipatannya 25 kali lipat. Ada kalimat wa dzalika idza tawaddoa, apabila yang demikian itu jika dia berwudu bahasa wudu, maka wudunya disempurnakan. Tsumma kharaja ila masjid, kemudian dia keluar ke masjid. Ini maksudnya adalah maknanya isyaratnya di rumah ya. Karena kalimatnya wa dzalika idza tawaddoa fa ahsana wudu ya. Yang demikian itu apabila dia berwudu kemudian menyempurnakan wudu, tsumma kharaja ila masjid, dan kemudian dia keluar ke masjid, la yakhruju illa shalah, tidak dia keluar kecuali niatnya untuk melaksanakan sholat. Ini salah satu bagian. Saya penggal saja hadisnya kaitannya dengan penyempurnaan wudu ya. Arti wudu tadi sebenarnya bagusnya ketika di rumah. Di sini ada kalimat sholatnya 25 kali lipat. Berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ini riwayat dari Abu Hurairah. Kalau Ibnu Umar menjelaskan bahwasanya sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi. Ya. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, bisab'i wa ishrina darajah. Itu dengan 27 derajat. Dua hadis ini seakan-akan kontradiktif, padahal tidak. Ya. Hadis yang pertama tadi karena di sini ada kalimat suki pasar, toko, berarti ada kegiatan siang. Maka ulama mengatakan kalau hadis yang pertama itu adalah sholat sir, yaitu sholat zuhur dengan asar, pelipatannya 25 kali. Sedangkan yang hadis yang belakang tadi yang 27 derajat itu sholat zahar, zuhur, sholat zahar dan maghrib, sholat yang dijelaskan, dikencangkan yaitu maghrib, isya dengan subuh. Tapi saya mengambil satu titik ini yang dikatakan wadzalika idza tawaddoa fa ahsana wudu, kaitan dengan yang demikian itu apabila dia berwudu maka disempurnakan wudunya. Tsumma kharaja ila masjid, kemudian keluar masjid. Berarti yang dimaksud adalah dengan pelaksanaan itu adalah di rumah. Ada jangan bahagia. Ini satu bagian yang dianggap sepele ya. Sunnah wudu ini karena kita berkaitan dengan taharat kebersihan, justru dengan membiasakan sholat ini sahabat Bilal, tidak tahu sahabat Nabi kita Muhammad SAW melazimkan sholat ini sampai Nabi SAW mendengarkan ropah bakiatnya sendalnya Bilal itu sudah berada di surga terdengar. Sehingga pada suatu ketika Rasulullah SAW bersama Bilal melaksanakan sholat fajar, sholat subuh ya, ketika itu beliau Nabi SAW langsung menanyakan kepada Bilal ya, ketika Nabi mengatakan Nabi SAW qala li Bilal, sungguhnya Nabi SAW berkata kepada Bilal endal sholatil fajri, setelah selesai sholat fajar. Artinya ketika selesai sholat fajar, Nabi berkata kepada Bilal, ya Bilal, hadatsani bi anju amala amil tahu bil Islam. Wahai Bilal, beritahukan kepadaku, ceritakan kepadaku biarja ya, satu amalan ya, satu perbuatan biarja dengan mengharapkan amil tahu bil Islam, amalan apa yang kamu kerjakan di dalam Islam. Kenapa? Fa ini sami'tu dakku laka baina yaday fil jannah. Kata Nabi SAW, sebab aku mendengar di hadapanku suara sandalmu itu dalam surga. Artinya ini merupakan isyarat dari Nabi kita Muhammad SAW
ada satu amalan, suatu perbuatan yang dilakukan Bilal menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Seenggaknya masuk duluan ya, kedengarannya gitu ya. Kemudian qala Bilal menjawab, ma'amiltu amalan arja indi, tidak ada suatu amalan perbuatan yang aku kerjakan lam tahiru tahurun fi saati lail, yaitu kecuali aku bersuci, artinya berwudu pada satu sifatan malam ya, au naharin walaupun siang, illa sholatu bidzalika tahur, kecuali ya, sholat itu adalah sholat berwudu, artinya sholat wudu setelah melaksanakan wudu. Artinya makutiba li an-usoliyah, yang telah ditetapkan kepadaku. Maksudnya adalah amalan yang enteng yang tidak pernah ditinggalkan oleh sahabat Bilal adalah melaksanakan sholat wudu tadi. Setelah dia sholat berwudu baik siang maupun malam, dia langsung melaksanakan sholat sunnah. Ini salah satu bagian yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada di dalam bahagia ini sambungan kemarin berkaitan dengan masalah minal muhafazati ala sholah wal iqamah laha. Sebelum lanjutkan mungkin ada yang mau ditanyakan sekitar materi ini ataupun yang lain. Apa artinya dinamakan Masjidil Haram dan ada sebagian tanah juga tanah haram? Ya. Ya, terima kasih. Kaitannya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya. Saya bacakan nanti, saya lupa juznya, juz 2 masalah itu. Bentar ya. Ayat berapa sebenarnya? Dan Quran ada kalimat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba ya'lamuna anna al-haqqa min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Salah satu pertama kali yang Allah ciptakan masjid sebelum diciptakan Nabi Adam AS adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram ini pertengahan bumi atau dilihat dari geografiknya, bola bumi itu tengah-tengahnya adalah Masjidil Haram, titik tengahnya. Kalau kita sempalkan kalimat masjid dengan haram, ya, arti haram kan sesuatu yang tidak boleh. Nah, tempat Masjidil Haram ini areanya tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Ya. Karena berkaitan dengan masalah peperangan ketika itu, siapa yang masuk ke situ maka akan diselamatkan. Maka tidak ada peperangan yang tidak boleh terjadi di Masjidil Haram. Jadi kalau kita lihat kalimatnya haram, masjid haram gitu kan. Artinya sampai sekarang pun maaf, orang kafir tidak boleh masuk ke dalam area Masjidil Haram. Karena itu adalah yang suci, tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Ya, berkaitan dengan Masjidil Haram. Jadi kalau kita lihat artinya, yang menamakan siapa? Langsung Allah. Karena kalimat ini adalah kalimat Masjidil Haram, ya. Dan merupakan salah satu jihadun. Jihad ini arah kiblat. Arah kiblat yang telah ditetapkan
Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang muslim. Ada kalimat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi ketika itu diperintahkan untuk menghadap kiblat itu ke Baitul Maqdis selama setahun 4 bulan, 16 bulan kan. Sehingga ketika Nabi kepengen kembali lagi untuk jihadun pakai ta'ir, tak malu itu maksudnya arah kembali pengen ke Masjidil Haram. Maka ketika itu turun ayat yang berbunyi qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat engkau, wajah kamu ya Muhammad sering menengadahkan ke langit. Ya. Walau dianaka kiblatan tarboha, maka akan kami palingkan kau ke kiblat yang kau senangi. Apa itu? Masjidil Haram. Walli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Sebelumnya ini 16 bulan ke Baitul Maqdis. Ya. Baitul Maqdis. Maka ada isyarat hadis bahwasanya di Masjidil Haram itu satu kali sholat itu sama dengan 100.000. Ya. Sholat masjidi, sholat di tempat masjidku, Masjid Nabawi gitu. Afdalu min sholati alfu sholatin fi masyiwa. Itu lebih utama daripada 1000 rakaat. Ya, itu artinya sebabkan fi masyiwa di luar masjidku illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Apa Abdul mi'ata alfin itu 100.000 kali. Sedangkan Baitul Maqdis itu 500 kali perbedaannya. Makanya beruntunglah orang yang pernah ke Mekah sholat di Masjidil Haram itu sama saja hitungannya sekali sholat itu sama saja 100.000 kali sholat di Masjidil Amal. Masya Allah. Kalau kita pengen sholat sekali saja itu dibutuhkan umur 55 tahun. Coba itu buat sekali ya. Kita sekali sholat sehari semalam 5 kali ya. 5 kali, kemudian sebulan kali 5 150. Setahun kali 12 1.800. Untuk mencapai 100.000 dibutuhkan umur 55 tahun. Maka sekali sholat di Masjidil Haram itu sama saja 1000 kali sholat di Nurul Amal. Maka ada orang pulang dari Masjidil Haram, pulang Mekah, nggak sholat sebulan. Kita ada sholat masih untung. Kompensasi. Jadi kalimat Masjidil Haram memang Allah yang namakan ya. Jadi Allah menamakan Masjidil Haram. Ya. Memang sudah kalimat itu kalau kita sempalkan itu Masjid Haram. Itu diharamkan buat orang kafir. Maka ketika ada peperangan masuk itu diajarkan gencatan senjata. Ya, tidak boleh terjadi peperangan di masjid yang suci tadi. Ya. Itu sampai gua apa tadi? Ada sebagian tanah haram. Sebagian ada tanah haram. Ya itu terjadinya tidak boleh terjadi peperangan. Haram ketika terjadi peperangan. Maka ketika terjadi peperangan bahasa kita diajarkan gencatan senjata. Gitu. Gencatan haram tanah yang tidak boleh terjadi peperangan. Pun mereka ini sudah sepakat orang-orang zaman Quraisy itu ketika berperang tidak boleh di Masjidil Haram, tanah haram. Maka ketika Nabi terakhir, ya, Nabi terakhir ketika Nabi haji, ketika Nabi membawa umat ketika itu dalam sejarah katakan 90.000 umat dari Madinah. Ketika sampai di tempat wukuf, Nabi naik onta namanya Al-Qaswah. Ya. Itu mengatakan pada hari ini agama sudah sempurnakan. Karena turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum dan sebagainya. Maka itu maka diharamkan darah orang Islam dengan Islam, artinya tidak berperang. Dan diharamkan tanah ini untuk dalam peperangan. Itu Nabi menyatakan dia atas onta yang namanya Qaswah. Jadi tanah haram ini artinya tidak boleh terjadi peperangan.
berkaitan, maka ada batas kaitannya orang-orang yang masuk ke dalam tempat itu. Maka selalu mengikuti aturan syar'i, ada aturan-aturan di dalam beragama. Makanya itu bagi wanita harus tutup aurat. Tapi kalau keluar batas tanah haram, mereka diperbolehkan. Orang-orang luar itu mereka tidak pakai itu. Di kornis misalnya kan, di kornis itu mereka toko-toko mereka nggak pakai itu, nggak pakai hijab buat orang-orang luar ya. Mungkin itu Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan Pak Kiai, 2 berkaitan dengan wudhu, 1 berkaitan tentang binatang tadi. Tentang wudhu Pak Kiai, tadi mengatakan bahwa intinya kita harus hemat dengan air. Sekarang kan udah zaman modern nih, udah ada keran. Kalau zaman dahulu kan itu pakai gayung, mungkin pakai apa namanya tong yang dibolongin gitu. Nah, apa makna dari kita harus hemat air? Apakah ketika kita wudhu, ambil wudhu saya kumur-kumur, kita matiin air dulu, kita buang, kita nyalain lagi atau gimana? Karena kalau redaksi saya baca adalah, ketika Umar itu mencontohkan atau Usman mencontohkan wudhu itu dalam menggunakan gayung, itu menggayung dia berwudhu gitu. Jangan kan kalau zaman modern tadi kita menggunakan keran, mungkin ada yang kayak di importnya juga ada segala macam. Bagaimana maksudnya dengan kita harus berhemat dengan air tersebut pertama. Yang kedua, apa hukumnya kalau misalnya kita berwudhu di kamar mandi? Karena sekarang ini banyak produk rumah itu antara kamar mandi berdekatan dengan keran gitu kan, sampingnya misalnya untuk BAB, sampingnya ada keran gitu. Bagaimana hukumnya? Karena saya pernah jawab berita bahwa ada seorang ulama ketika dia menggunakan sebuah hotel, dia wudhunya itu sampingnya itu tempat untuk BAB. Dia wudhu di situ dengan alasan ada pemisah ada pemisah kaca antara tempat BAB-nya dia dengan tempat wudhunya dia. Atau hukumnya ketika kita berwudhu di kamar mandi. Yang ketiga berkaitan dengan tadi ketika Nabi Muhammad mengadakan haji yang terakhir di Wadah tentang Al-Maidah 3. Karena surat ini sering dipelintir kepada banyak ada sebagian orang kan, kita nggak boleh mengadakan sesuatu karena agama itu sudah sempurna. Jadi yang namanya tahlilan, yang namanya maulid Nabi, yang namanya Isra Mi'raj, yang namanya apapun itu yang biasa dilakukan istighosah, itu nggak ada zaman Nabi. Kalau Nabi kalau misalnya itu baik, pasti Nabi melaksanakan juga. Kenapa? Karena surat itu yang berkaitan dengan Al-Maidah 3 itu gitu kan. Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan hemat air ini, Rasulullah SAW mensyaratkan ketika berwudu paksana wudu, artinya sempurnakan. Karena kaitannya kita lihat di daerah Arab kan air itu sulit sekali ya. Jadi penghematan air ini juga untuk yang lainnya. Nah kalau misalnya pakai gayung memang kondisinya berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang dengan keran yang paling tidak sedianya jangan terlalu besar. Sehingga kalau besar ini ketika kita wudu ya interval sedikit sudah banyak yang terbuang, paling tidak sebatas yang kita pakai gitu. Artinya jangan terlalu besar tapi kita kecilkan. Jadi isyaratnya ya sifat menghemat memang diajarkan, bukan hemat air saja, hemat dengan yang lain. Kemudian yang kedua tentang masalah wudhu di kamar, ya memang bagusnya antara imam itu dengan qadhul hajat itu kan berbeda kamar mandi. Cuma sifatnya dan makruh saja, tidak menjadikan hal-hal yang lain. Makanya ulama mencari solusinya. Kalau kita wudhu dalam tempat ada qadhul hajat itu yang satu tempat, karena ya kondisi rumah kayak saya kan kecil gitu ya, 40 ini buat tangga. Itu syaratnya dibuka saja pintunya, ya, jangan tertutup. Dibuka sehingga kayaknya seakan-akan ini terbuka gitu. Jadi kalau memang tidak berusaha itu maka dibuka pintu saja. Tapi sifatnya hanya makruh. Makanya antara tempat mandi dengan tempat
qadul hajat tempat BAB itu berbeda karena BAB bahasa setan. Makanya masuk kita tempat qadul hajat itu bacanya kita berlindung kepada godaan setan. Dan disyariatkan juga ketika BAB jangan terlalu lama, kalau sudah selesai sudah dulu. Sebab kadang-kadang selama itu setan goda. Bahkan terus terang Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia dijuluki dengan karamallahu wajhah, artinya Allah memuliakan wajahnya. Dia tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Sayyidina Ali itu nggak pernah melihat kemaluan sendiri. Kalau kita kan dalam qadul haji kadang lama kelihatan juga ya. Besar kecil gitu aja. Berarti bawa merah ya. Itu Sayyidina Ali katakan karamallahu wajhah, Allah menggunakan wajah itu sama sekali sama nggak pernah lihat. Karena memang tempat setan. Tapi ada mengatakan saya kalau nggak di WC nggak dapat inspirasi ya. Inspirasi di WC. Soalnya lama bener kan gitu kan. Makanya berbeda kan masuk tempat kamar mandi dengan WC. Kalau WC itu harus berlindung daripada godaan setan karena memang tempat setan gitu kan. Nah maka kalau digabung tadi, bagaimana kita mau ini? Tergantung niat kita. Kalau niat kita mau ke WC, walaupun satu kamar mandi, niatnya masuk ke situ baca doanya supaya kita tidak digoda lama-lama di dalam WC. Jadi salah satu bagian. Jadi sifatnya apa? Kalau wudhu batal itu enggak, cuma sifatnya makruh saja. Maka siasati katanya, ya bukan siasat Allah kata ulama, solusinya adalah buka saja pintunya gitu kan, supaya dianggap bar keluar semacam itu. Karena memang kondisinya tempat kecil. Kalau memang tempatnya semacam itu, kalau terpisah ya alhamdulillah. Kemudian ketiga tentang al-yawm akmaltu lakum dinakum. Ini surah Al-Maidah turun memang ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini satu ayat turunnya, tapi yang sempurna turunnya surah An-Nasr. Surah An-Nasr itu surat idza jaa nasrullah, karena kemenangan Fathul Makkah itu surat yang lengkap turun terakhir. Ya, turun terakhir surat An-Nasr. Maka ketika An-Nasr, Nabi sujudnya, rukunya ditambah dengan kalimat minta ampun. Ya. Kan kalimatnya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka ketika tasbih dan minta ampun. Maka ketika turun surah An-Nasr, Nabi sholat ruku dan sujudnya ditambahi dengan kalimat ampunan. Ya. Subhana rabbiyal subhana wa bihamdika Allahumma firli, itu tasbihnya ketika ruku dengan sujud. Jadi pada dasarnya ketika dikatakan sudah sempurna tadi, memang Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan acuan jumlah untuk berdakwah itu sudah lengkap. Al-Qur'an kan salah satu dustur hayati wa minhaji ummati. Berarti demikian hukum-hukum itu kan perlu dipelajari. Ya. Kalau misalnya semua dilengkapi dengan penjabaran, ya mungkin tidak 30 juz, lebih banyak lagi. Ya, itu pun 30 juz 114 surat 6.495. Udah dihitung Pak ya. Kalau dulu kita kan 6.600 berapa? 6.600 ayat ya. Tapi sudah gitu sekarang kalau misalnya surat Al-Fatihah 7, surah Al-Baqarah 22, surah Al-Sekian itu tidak sampai di situ ya. Cuma 6.400 sekian. Yaitu kaitannya dengan ayat. Kemudian kalimatnya ada dua, dalam tafsir Munir katakan ada 25.600 ayat masalah ayatnya itu kalimat. Kemudian Imam Ghazali mengatakan hurufnya itu hampir 1.900.000 huruf, sampai begitu dia dihitung. Ya. Itu kalau misalnya enggak itu mungkin lebih dari itu. Kan isyarat yang Allah Subhanahu wa taala aslinya ada di dalam Quran. Jadi ayat ini bukan berarti sempurna, tidak ada masalah di masyarakat. Kalau zaman Nabi ada masalah, Nabi langsung jawab. Seandainya Nabi pun nggak tahu, Nabi tunggu turun keterangan wahyu dari Allah. Ya, jadi
Nabi tidak langsung menjawab dengan rohnya saja, dengan akal saja. Jadi yang maksud al-yawma akmaltu memang sudah Nabi sudah selesai bertugas berdakwah, maka salah satu pusakanya adalah Al-Quran. Adapun nanti permasalahan di masyarakat itu kan merupakan bagian setiap daerah, setiap lain itu punya masalah berbeda. Nah, Al-Quran yang menjawab ya. Tentang doa istighosa di Al-Quran ada, bahasa istighosa maknanya minta pertolongan, cuma bentuk caranya berbeda ya. Ada istilah dalam usul fikih mengatakan ad-adatun hakamah. Ada kebiasaan masyarakat bisa dijadikan sebuah hukum selagi tidak bertentangan dengan syar'i. Dibolehkan kalau kata masyarakat ini, kalau tidak bertentangan syar'i dibolehkan dalam usul fikih terang gitu. Jadi bukan berarti ketika ayat itu turun semua sempurna dan harus ada dalam Quran. Makanya perlunya ada hadis kan, bagaimana punya hadis? Hadis ini menjabarkan tentang Quran. Kemudian ketika ada hadis, ada Quran, ada ijma kesepakatan. Kalau ada permasalahan yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, maka kesepakatan ulama yang menemukan. Ya, dulu sahabat siapa yang bikin Yaman ya? Tidak tahu, Abdurrahman bin Auf kan? Dan kirim ke Yaman sebagai hakim. Siapa itu? Abu Dzar Al-Ghifari. Masalah. Jadi bima yahkum anzalallah ya. Dengan apa kamu hukumi Allah? Artinya menghukumi masyarakat apabila ada masalah. Al-Quran. Walam yazid, kalau dalam Quran apa? Disunnati, artinya hadis atau nabi. Walam yazid, kalau tidak ada hadis, ijma, artinya kesepakatan, konsensus. Kalau tidak ada juga, maka dengan adanya qiyas. Jadi qiyas ini analogi ya. Semacam ini ya. Dalam Quran kaitannya dengan ganja ada nggak? Nggak ada. Maka orang-orang Aceh, maaf ya, tanya ganja umum, ada dalam Quran tuh, katakan boleh gitu ya. Boleh nggak ganja? Baik kok, ganja boleh? Nggak boleh Pak. Hah? Di Jakarta nggak boleh Pak. Enggak, hukumnya haram atau kagak? Kalau mabuk kan haram Pak. Oke. Enggak, satunya ganja nih. Kalau kau makan minum ganja apa makan ganja ya, nggak mabuk berarti boleh ya? Haram di Aceh nggak apa-apa. Di Padang nggak apa-apa Pak. Hah? Di Padang nggak apa-apa. Apa? Kata orang Padang pernah saya dengar dia, kadang dia menaburkan ganja itu di nasi supaya lebih banyak makannya gitu. Enggak, satunya Biasanya begitu. hukumnya. Boleh. Kondisional. Saya jawabnya mau alam soal. Maka ini yang menjawab adalah qiyas, analogi ya, maka hukum itu ya tadi kalau Quran nggak ada, kemudian di sunnah nggak ada, hadis Nabi, kemudian ijma kesepakatan. Kalau kesepakatan nggak ada, maka ada qiyas. Dan umumnya kan di dalam Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amal syaitan wajtanibu la'alakum tuflihun. Dan umumnya tuh ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, sungguhnya khamr ini maksudnya yang memabukkan. Di antara jenisnya minuman keras. Nah, dari umum dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan haram. Wa kullu muskirin haramun ya. Dan wa kullu muskirin khamrun, setiap memabukkan itu namanya khamr. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan hukumnya haram. Mau sedikit mau banyak haram. Itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Minum bir pada biasa sebotol nggak mabuk haram namanya.
Itu bahwa ada yang menyebabkan mabuk kan gitu. Makanya kalau makan terlalu banyak unta itu haram juga. Makan juga piring, maju. Jadikan haram makannya itu kan. Gitu. Jadi itu analogi ya, namanya kias. Kita dalam hukum kan gitu kan. Kalau misalnya ngambil dalam Quran langsung nggak ada Quran, wah nggak ada dalam Qurannya gitu. Nggak ada, berarti boleh. Nah makanya itu ngambil dari apa? Boleh karena Quran nggak ada kan. Ini contoh saja Pak Eko ya. Benar contoh-contoh lainnya gitu kan. Ya gitu. Jadi agama sempurna selesai Nabi tugasnya, kemudian akhir anbiya tidak ada lagi Nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena sempurna. Tidak ada lagi Nabi. Allah mengutus Nabi karena sudah sempurna, menyempurnakan daripada agama-agama yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, agama samawi ya, bukan agama ardi ya. Ya begitu Pak Ibu ya. Ya, oke. Masih ada satu lagi kaitan dengan Maulid Isra Mi'raj Yasin tahlil. Jadi itu kan. Ya karena bimbang sempurna, kalau nggak dalam Quran itu dianggap bid'ah ya. Jadi kalau dalam usul bid'ah ada 4 hal kaitannya. Misalnya yang pertama dengan urusan dunia ya, antum a'lamu bi umur juga. Urusan dunia kalau nggak sama Nabi, kan secara bahasa bid'ah artinya suatu perbuatan yang tidak sama dengan Nabi. Urusan dunia kata Nabi antum a'lamu bi umur dunia, seperti maisyah, cari kehidupan. Nabi dagang, kita kerja, secara hukum bid'ah. Kenapa? Harusnya dagang kan gitu kan. Ini urusan dunia. Itu ada usul bidah nggak apa-apa. Prinsipnya adalah cari yang halal kan gitu kan. Yang kedua, pertama yang tak khususiyah Nabi. Jadi ada jibilah Nabi, ada khususiyah ya. Khususiyah Nabi bagaimana? Khususiyah Nabi ada khususkan kepada Nabi. Nabi istrinya 11, kita 1. Bid'ah sebenarnya kita. Kenapa jelasannya? Kemudian ketiga, ada jibilah Nabi ke dalam Nabi. Ya, artinya apa? Nah, ke dalam Nabi tentang tata cara kebiasaan Nabi. Nabi kalau makan kayak jari 3 gitu kan. Nah, ini naik ke atas gitu kan. Nah kita pakai sendok, nggak makan bid'ah itu. Jadi artinya khususnya Nabi kita nggak bisa, ranah Nabi nggak bisa ngikuti semacam itu. Dan itu sunnah Nabi, artinya jibilah Nabi ke dalam Nabi gitu kan. Kemudian sholat Nabi semuanya itu kaitan semacam itu, kita nggak menjadikan bid'ah. Kalau kita pakai sendok ya nggak apa-apa kan, yang penting mau makan baca Bismillah kan gitu kan. Ya dan itu nggak gitu Nabi. Kalau Nabi kan kenapa tangan 3 ini naik ke atas supaya lambungnya kosong, jadi kalau makan sedikit biar kenyang gitu kan, semacam itu. Kemudian terakhir endal hukmil bayan ya, endal hukmil bayan. Jadi yang tadi 3, 4 ini kalau tidak sama Nabi nggak benar. Bagaimana tata cara Nabi mentransfer ilmu gitu kan, endal hukmil bayan, bagaimana Nabi menjelaskan hukum. Zaman itu Nabi ketika mendapatkan ayat ataupun Al-Quran wahyu langsung ngajarin sahabat. Maka sahabat itu namanya halakoh ini muter gitu. Nabi ngomong, itu cara Nabi ya. Ini dipakai oleh namanya jamaah tabligh kan gitu kan, muter gitu kan. Halakoh kenapa ya? Memang waktu itu sedikit komunitasnya, umat sedikit. Kedua lebih gampang mendengarkan. Kalau kita jauh-jauh nggak apa-apa, kita nggak speaker kan gitu kan. Jadi cara Nabi menyampaikan agama tidak sesuai dengan caranya itu namanya endal hukmil bayan. Nggak apa-apa, tapi tujuannya bagaimana orang ngerti, transfer kan gitu kan. Nah itu 4 itu tidak sesuai nggak apa-apa ya. Kemudian berkaitan dengan Maulid Nabi dan sebagaimana, waktunya sudah lewat panjang ya. Dan nanti ada rentetan-rentetannya berkaitan dengan masalah apa yang kita kerjakan semacam itu ya, itu pada dasarnya tidak merupakan bid'ah. Kalau pertama kali bid'ah cuma khotob, orang pertama kali bid'ah ya, karena kullu bid'atin dhalalah ya, kullunya gimana tab'id, bukan berarti kullu itu semua, tidak. Sebagian bid'ah itu adalah dhalalah. Jadi menafsirkan tentang kullu bid'atin dhalalah, makna kullu itu tidak semuanya, tapi sebagian bid'ah itu adalah
sesat, tapi ada nikah yang baik-baik. Yang mungkin nanti kalau pengajian kita nilai waktunya gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Allahumma alimna ma jahilna alimna wa ulana bi'ala sabata lima fiyati wujudina wa ma'afina min indik wa min alayna min fadlik wa nsu'alayna wa rahmatik wa min alayna min barakatik wa tusna basa'ana fi Qur'an ya Rabbina wa wal akhir. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha tabana la bafarka wa la hamman illa farajta wa la dayna qawlaka wa la jahila bil alamta wa la hajatan hawal dunya wal akhir wa la qayyabar ila qawlaikaha ويسرك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.